Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan secara online, yaitu kegiatan tausiah Ramadan. Adapun yang akan menyampaikan kegiatan tausiah pada hari ini yaitu Ustazah Rara Fauziatur Rizki tentang materi sabar. Nah, mudah-mudahan semua dapat menyimak dengan baik dan kita dapat mengambil intisari atau pelajaran dari materi yang beliau sampaikan dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu langsung saja kepada Ustazah Rara, kita persilahkan kepada beliau, waktu dan tempat disediakan. Oke, silakan saja. Baik, terima kasih Ustaz Nasrullah atas kesempatan yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang ulun hormati Ustadz Arif Baitika Rahman MPD sebagai Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang ulun hormati Ustadz dan Ustazah serta yang Ustazah sayangi anak-anak soleh dan solehah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita semua masih bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat tetap di bulan Ramadan hingga nanti di akhir bulan Ramadan. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema pada hari ini insyaallah akan kita bahas pembahasan kita tentang sabar. Nah, semuanya pasti tahu dengan sabar itu apa, bagaimana sabar itu, dan mudah-mudahan kita selalu menerapkannya di dalam kehidupan masing-masing. Dan sabar ini juga pembelajaran kita yang terus-menerus sampai nanti kita meninggal dunia. Jadi tidak ada batasan untuk sabar ini ya. Nah, yang namanya sabar itu pasti akan selalu berdampingan dengan ujian. Ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu bagaimana kita menolaknya, kita tidak menerima ujian tersebut, maka ujian itu tetap akan singgah di kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita? Maka jalannya adalah dengan bersabar. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari kita. Sabar sendiri itu berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Kalau dari istilah, sabar itu adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat Islam dan akal pikiran kita. Menjaga lisan kita dari segala macam celaan,
dan menahan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itulah inti sari dari kata sabar. Sabar ini banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka kita sebagai manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar di dalam kehidupan kita. Kesabaran yang sesungguhnya adalah kemampuan kita dalam mengendalikan sikap sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi, menerima cobaan, menerima ujian yang sedang kita hadapi, yang sedang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan balasan yang baik di akhirat kelak. Sebagaimana yang tertulis di dalam firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar dan sholat ini digandeng oleh Allah sebagai apa? Sebagai penolong kita di dunia. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholatnya sebagai penolongnya di dunia. Juga Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi di syurganya kelak bagi hamba-hambanya yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi di syurga dengan sebab kesabaran mereka. Nah, kita selama hidup yang namanya sabar ini banyak tingkatannya. Sabarnya ada yang sabarnya baru 10%. Kemudian nanti harus kita tingkatkan lagi jadi 25%. Kemudian ditingkatkan lagi sampai nanti insya Allah sampai 100%. Nah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bisa mengupgrade ke atas terus level kesabaran kita. Nah, supaya kita menjadi orang-orang yang dibalas oleh Allah atas kesabaran kita. Dengan bersabar, maka ujian yang tadinya kita pikirkan ini sangat berat, kita tidak terima, justru akan berubah menjadi anugerah. Nah, dan mudah-mudahan itu menjadi penyebab kebahagiaan kita ketika kita di dunia dan nanti juga di akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan. Serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Nah, segala sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kesengsaraan, itu adalah ujian untuk menguji kualitas iman kita sampai mana. Untuk menguji keyakinan kita. Nah, keyakinan kita atas segala ujian dan cobaan yang Allah beri. Misal kita diberikan tadi rasa ketakutan, bagaimana kita menyikapinya, apakah kita bisa sabar? Nah, itu kualitas iman kita dilihat dari situ. Kalau misalnya segala cobaan kita sudah hadapi dengan sabar, insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan luput dari kita. Berkaitan dengan sabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu adalah bagian dari iman dan merupakan kepala dari tubuh. Maka ujian harus selalu dihadapi dengan sabar. Karena bila seseorang mendapat cobaan yang dihadapi dengan rasa benci, maka semuanya itu tidak akan terasa mudah. Yang ada malah hanya kemurkaan Allah yang akan menimpa. Sebagaimana yang sudah disinggung pada materi yang telah lalu tentang syukur. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur,
atas nikmat yang kuberikan, maka akan terus kutambah. Tetapi apabila dia ingkar, maka sungguh azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, begitu juga dengan sabar. Kalau misalnya sabar kita hadapi dengan kesabaran, insya Allah Allah bantu. Allah berikan pahala untuk kita. Allah mudahkan jalannya kita keluar daripada ujian tersebut. Tetapi kalau misalnya kita menghadapi ujian itu dengan rasa benci, rasa gelisah, rasa was-was, dan rasa tidak percaya kepada Allah, maka hanya murkanya Allah lah yang akan menimpa. Nah, di dalam sabar ini ada beberapa hal, yaitu sabar dalam menghadapi penderitaan dan juga sabar dalam menghadapi kesenangan. Nah, jadi tidak hanya kita harus bersabar ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi cobaan, ujian, tetapi dalam keadaan senang pun, nah, kita harus bersabar. Nah, bersabarnya seperti apa? Nanti kita teruskan. Sabar dalam menghadapi penderitaan dan sabar dalam menghadapi kesenangan. Ada 5 aspek yang saya temukan yang disimpulkan daripada penjelasan Al-Quran. Yang pertama itu adalah sabar terhadap cobaan dunia. Sabar terhadap cobaan dunia. Sabar ini itu termasuk daripada semua golongan. Misalnya orang yang baik, orang yang jahat, orang mukmin, orang kafir, pemimpin, atau rakyatnya yang dipimpin. Karena cobaan itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan kita manusia. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan. Dan sungguh sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saya pernah menonton salah satu tayangan. Beliau itu terlahir dalam keadaan yang ekonominya di bawah. Di bawah rata-rata daripada kalangan biasa. Beliau itu lahir dari orang tua yang tidak mampu, kemudian punya adik-adik yang banyak. Lalu ditanya, Bu, mohon maaf, Ibu bisa mengaji? Bilang kayak gitu. Ditanya seperti itu, tidak. Saya dari kecil sampai sekarang sudah berumur sekitar mungkin 40 tahunan, beliau tidak bisa mengaji. Nah, lalu ditanyakan lagi, mohon maaf, kenapa dengan usia yang sudah sekarang, Ibu belum bisa mengaji? Nah, ditanya seperti itu. Jawabannya apa? Faktor ekonomi. Nah, itu jawabannya. Mungkin kita berpikir, apa hubungannya faktor ekonomi dengan sabar terhadap cobaan dunia? Orang tua beliau dalam ekonomi yang di bawah rata-rata, anggaplah tidak mampu, kemudian tidak sempat mengajarkan beliau baca tulis Al-Quran. Nah, kondisi beliau juga mempunyai adik-adik yang banyak, sehingga beliau harus menjaga adik-adiknya sehingga tidak sempat untuk belajar. Padahal kita di dunia ini diciptakan Allah tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, mengaji itu kan salah satu ibadah kepada Allah, sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, one day one juice. Nah, itu mengaji, itu hubungannya kepada Allah. Nah, jadi cobaan dunia beliau apa? Yaitu terlahir hidup di dalam keadaan yang kekurangan. Kemudian tidak memikirkan tentang akhirat. Hanya dunia saja, berpikir bagaimana menjaga adik, bagaimana mencari uang, itu saja. Tidak berpikir bagaimana aku bisa mengaji, aku bisa belajar. Nah,
Itu cobaan beliau. Sehingga beliau menyingkirkan atau menyisihkan daripada agamanya. Itu sudah salah satu penjelasan daripada Allah menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Kita sabar atau tidak? Kalau kita sabar, harusnya kita tetap menjalani kehidupan kita dengan tidak menyisihkan agama kita. Tetap menuntut ilmu, tetap belajar mengaji dimanapun. Yang namanya ilmu itu tidak hanya bisa kita dapat di bangku sekolah. Kalau misalnya kita berkemampuan, berkecukupan, rezekinya ada, alhamdulillah kita semua bisa sekolah. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa sekolah, ilmu itu bisa didapatkan di mana saja. Dan juga ayat di atas menjelaskan bahwa cobaan yang telah Allah berikan harus kita hadapi dengan sabar. Selanjutnya, sikap sabar yang dimaksud adalah termaktub di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156, yang artinya apabila orang ditimpa musibah, maka mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, suatu saat kita ketika diberi Allah cobaan, diberikan Allah ujian, tetap yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi jangan khawatir Allah itu meninggalkan kita. Allah itu pasti bersama dengan kita. Makanya kita harus sabar dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, sabar terhadap dorongan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tabiat mencintai kesenangan, mencintai kegemerlapan duniawi, mencintai kenikmatan yang ada di dunia. Sebagaimana termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 14 sampai ayat 15, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita tidak hanya melalui penderitaan seperti contoh yang pertama tadi, tetapi juga melalui kesenangan-kesenangan duniawi. Apalagi biasanya sering terlewatkan, sering terabaikan oleh kita. Kalau misalnya cobaan itu berupa musibah, berupa ujian, maka tujuannya adalah untuk menguji sikap kita, untuk menguji keimanan kita tadi, kualitas iman kita tadi, apakah kita benar-benar yakin bahwa Allah ma'ana, Allah bersama saya, Allah bersama kita. Apakah kita akan bersabar? Apakah kita akan bertawakal? Apakah kita akan ikhlas? Apakah kita akan rela hati dalam menghadapi cobaan yang Allah beri? Tetapi jika cobaan kita berupa suatu kebaikan, maka tujuannya juga adalah menguji sikap mental kita. Apakah kita akan bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan, atas segala rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, atau kita malah lupa dengan Allah. Nah, jadi kita harus sabar terhadap hawa nafsu kita, yang tadi tidak hanya bersabar dengan cobaan, tetapi juga dengan kesenangan. Misal, ada orang yang kaya, dia sabar tidak dengan kekayaan ini. Nah, sabar tadi kan menahan. Di sini adalah menahan hawa nafsu. Karena kita kaya, kita punya banyak uang misalnya, lalu kita khilaf,
mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Melihat orang memakai motor terbaru, kita bisa beli, lalu kita beli. Melihat orang memakai handphone terbaru, kita bisa beli, lalu kita beli. Nah, tanpa ada sabar di dalamnya, tanpa ada menahan hawa nafsu kita, nah di situ cobaannya. Kalau misalnya kita membeli segala sesuatunya hanya dengan mengikuti dorongan hawa nafsu, maka kita termasuk bukan orang yang sabar. Yang ada nanti malah mubazir. Yang nanti ada malahan sifat ria yang tumbuh di dalam hati kita. Ingin diakui oleh orang. Oh, dia kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia punya ini, dan ini. Nah, itu nanti syaitan akan bermain di situ. Syaitan akan bermain di dalam hati kita kalau kita sudah tumbuh ria. Makanya kenapa ketika kita dalam keadaan senang, kita dalam keadaan di atas, kita di dalam keadaan memiliki semuanya, Allah malah sampaikan harus bersabar. Bersabar daripada hawa nafsu yang kita miliki. Kita harus menahan hawa nafsu yang kita miliki. Walaupun kita mempunyai segalanya, kita harus sabar atas yang kita punya. Lebih baik kita jalurkan pada hal-hal yang menyenangkan orang banyak. Misalnya sedekah, menyantuni anak yatim, wakaf Al-Quran di setiap masjid. Masya Allah, itu akan membantu orang banyak, menyenangkan orang banyak, dan juga menyenangkan diri kita. Dan pasti Allah juga senang melihat itu. Apakah akan berkurang hartanya? Tidak. Pasti akan Allah tambah terus-menerus. Sehingga semakin kita ditambah, kesabaran kita juga harus semakin besar. Nah, itu tadi sabar dalam menghadapi hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, ada sabar di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan ketaatan kita kepada Allah, larangan Allah, perintah Allah. Nah, di dalamnya harus ada juga rasa sabar. Sebagaimana yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwasanya tidak lain dan tidak bukan Allah itu menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Anbiya ayat 65, dijelaskan bahwasanya dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Nah, ayat tersebut dimulai dengan penegasan bahwa Allah merupakan penguasa langit dan bumi beserta seisinya. Maka dari itu makhluk yang Allah ciptakan diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah ini pun memerlukan kesabaran, sebab ibadah juga memiliki banyak tingkatan dalam menahan diri, sehingga terkadang bisa dilakukan oleh seseorang dengan baik dan juga tidak. Nah, contohnya seperti kita sekarang di bulan suci Ramadan. Nah, apakah kita bisa menahan diri? Apakah kita bisa bersabar di bulan Ramadan ini? Yang mana Ramadan ini dikenal dengan yang namanya bulan kesabaran. Puasa ini juga diibaratkan sebagai bagian dari sabar atau pelatihan kesabaran. Ketika kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu, bersabar ketika kita menahan puasa, bersabar ketika kita menahan lapar dan haus. Yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, sampai waktu azan maghrib tiba,
dan juga kita menahan daripada kemaksiatan, daripada menggibah, daripada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di dalam puasa ini sendiri terdapat 3 kesabaran sekaligus. Nah, beliau menjelaskan bahwa di dalam puasa dapat memunculkan kesabaran atas ketaatan kita kepada Allah. Kemudian didapatkan kesabaran atas apa yang diharamkan oleh Allah. Dan juga kesabaran atas sesuatu yang dihasilkan oleh puasa kita yang sudah kita kerjakan, yaitu lapar, haus, badan lemes. Nah, kesusahan-kesusahan semacam ini yang lahir dari perilaku kita taat karena beribadah kepada Allah, insya Allah ganjarannya adalah pahala. Nah, jadi tidak hanya cobaan duniawi, tidak hanya cobaan hawa nafsu, tapi ketika kita beramal soleh, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan ketaatan kita, perintah Allah, larangan Allah itu juga harus dibarengi dengan kesabaran. Nah, mudah-mudahan kita juga selama bulan Ramadan ini dapat melatih kesabaran-kesabarannya, entah itu menahan lapar, haus, dan yang paling penting adalah menahan hawa nafsu kita untuk tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fitnah, tidak berbuat dusta, dan hal-hal yang lain yang mengurangi daripada pahala-pahala kita dalam berpuasa. Kemudian, sabar terhadap gangguan orang kafir. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 186 dijelaskan bahwa kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayat di atas memberikan peringatan bahwa cemoohan, pelecehan dari musuh-musuh Islam itu akan selalu terjadi dan tidak akan berhenti. Sebagaimana yang mungkin anak-anak tahu sudah di sosial media bahwa kemarin itu di Masjidil Aqsa terjadi kemungkaran terhadap orang-orang Muslim, yang mana Zionis Israel itu menyiksa mereka, menyiksa dengan menghancurkan jendela-jendela Masjidil Aqsa, kemudian menguasai di dalam masjid, dan kemudian orang-orang Muslim yang ada di dalamnya kemudian diikat. Itu adalah salah satu bukti nyata dari firman Allah, bahwasanya musuh-musuh Islam itu akan selalu terjadi dan tidak akan berhenti. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang baik ini, kita yang berada di luar sini, tidak berada di sana, yuk kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah besarkan hati mereka, Allah sabarkan mereka untuk tetap berada di jalannya Allah, untuk tetap jihad, berjuang di jalannya Allah, dan mudah-mudahan Allah bebaskan Masjidil Aqsa, tanah haram itu,
dari penjajah-penjajah yang na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Nah, mudah-mudahan kita juga yang ada di sini, yang ada di sekitar kita, kita juga sabar terhadap gangguan-gangguan orang-orang yang menjelek-jelekan agama kita. Dengan sabar, mudah-mudahan kita bisa menahan gejolak emosi kita untuk bisa meraih yang lebih baik, untuk bisa meraih ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan dengan sabar kita menjadi orang yang bermental kuat, yang bermental baja. Kemudian yang terakhir, sabar di dalam menjalin hubungan sosial. Sabar di dalam menjalin hubungan sosial dan etika kita. Salah satu hal yang membedakan kita orang Muslim, salah satu hal yang membedakan kita orang Muslim yang beradab dan yang tidak adalah sejauh mana dia mampu menahan diri, sejauh mana dia mampu mengendalikan emosi dan menjaga perasaan orang lain. Di dalam Al-Quran juga banyak tertulis, dijelaskan bagaimana berhubungan sosial antara kita dengan yang lain. Seperti di antara pasangan suami dan istri, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan kita dengan tetangga sekitar kita, bahkan antara guru dan murid. Nah, kita sadari bahwasannya hubungan sosial kita ini adalah semuanya itu ujian, semuanya itu cobaan. Suami adalah ujian bagi istri, istri adalah ujian bagi suami. Anak itu ujian bagi orang tua pun begitu juga ujian yang dilihat oleh anak. Tetangga sesama tetangga juga begitu. Nah, guru dan murid. Murid itu adalah ujian bagi guru. Guru juga ujian bagi murid. Bisa saja guru tidak berlaku sabar. Bisa juga murid tidak berlaku sabar. Bagaimana supaya hubungannya ini baik? Maka diperlukan sabar antara keduanya. Guru bisa harus sabar dengan murid, murid pun begitu juga. Murid harus bisa sabar dengan guru. Maka kalau misalnya sudah demikian, sudah saling sabar, insya Allah segala sesuatunya itu akan berjalan dengan lebih baik. Mungkin Ustazah ketika mengajar ada di dalam keadaan tidak sabar. Mungkin kalian sebagai murid Ustazah pernah berlaku tidak sabar atas apa yang Ustazah sampaikan, atas segala perilaku Ustazah terhadap kalian. Nah, dari situ kita bisa bercermin, dari situ kita bisa bercermin bahwasannya ini harus dirubah. Bagaimana dirubahnya? Dengan menjadi lebih baik. Ketika Ustazah tidak sabar dengan kalian, oh Ustazah perbaiki. Oh Ustazah tidak sabarnya kenapa? Apakah karena tidak menyetorkan hafalan selama 1 bulan? Apakah tidak menyetorkan hafalan selama 2 bulan? Nah, bagaimana Ustazah harus menyikapinya? Nah, dari situ Ustazah belajar tentang sabar. Nah, begitu juga dengan kalian. Sabar ini adalah pembelajaran kita sepanjang hidup sampai kita meninggal. Itu harus terus kita pelajari. Makanya di awal tadi Ustazah bilang, sabar itu harus punya tingkatan. Dari 10%, kemudian ke 20%, kemudian ke 30%, sampai nanti naik ke 100%, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu dengan banyaknya bersabar dan latihan untuk bersabar. Jadi kita menjadi manusia yang tidak mudah tersulutkan emosi, tidak mudah terpancing, karena kita sudah banyak latihan sabar ini tadi.
Nah, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Suami istri, anak dengan orang tua, dan juga guru dan murid. Karena menjalin hubungan yang baik dan dengan kesabaran itulah adalah kunci kita di dalam kehidupan sekarang ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan mengenai sabar. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa terus-menerus mengupgrade kesabaran kita, bisa terus melapangkan hati kita dalam menerapkan kesabaran di kehidupan kita, dan terus melapangkan diri kita untuk menerima, untuk ikhlas atas cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang Allah bimbing untuk menjalani kehidupan dengan kesabaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ustazah.